Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Di pertemuan sebelumnya, kita telah belajar dan membahas tentang hadis tolong menolong dan mencintai anak yatim. Sedangkan di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hukum bacaan lam dan ro. Apa sih yang dinamakan hukum bacaan lam dan ro? Yuk mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, hukum bacaan lam. Dalam ilmu tajwid, hukum bacaan lam dibagi menjadi dua, yaitu lam tafkhim yang artinya tebal atau mukhaffafah dan lam tarqiq yang artinya tipis atau muraqqaqah. Kemudian yang kedua, hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro dalam ilmu tajwid dibagi menjadi tiga macam, yaitu ro tafkhim yang artinya tebal atau mufakhamah, ro tarqiq yang artinya tipis atau muraqqaqah, dan ro jawazul wajhain yang artinya boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama, hukum bacaan lam. Lam tafkhim atau yang artinya tebal adalah apabila huruf lam dalam lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului harokat fathah atau dhammah, maka harus dibaca tebal. Lam yang terdapat dalam lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara membacanya dengan menjorokkan atau mencondongkan bibir ke depan. Contoh, lafzul jalalah yang didahului harokat fathah. Ma'allahu, qul huwallahu ahad, syahidallahu, la ilaha illallahu. Contoh lafzul jalalah yang didahului harokat dhammah. Wa rahmatullahi yu'tiyahumullahu khaira, yuhibbukumullahu abdullahi. Yang kedua, lam tarqiq atau yang artinya tipis. Lam tarqiq terdapat dalam dua keadaan, yaitu yang pertama, lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului harokat kasroh. Posisi mulut tidak menjorok ke depan. Contoh, bismillahi fi rasulillahi fi dinillahi afwaja. Yang kedua, semua huruf lam yang terdapat dalam lafaz selain lafzul jalalah. Contoh, wa'allama likulli lumazatin. Kemudian kita akan membahas hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, ro tafkhim yang artinya ro yang dibaca tebal. Ro yang dibaca tebal bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jika huruf ro berharokat fathah atau dhammah. Contoh, ro fathah. Rabbukum, rabbil falaq, ghufira lahu, alam tara. Contoh, ro fathatain. Naron, khairan, tayran, syarran. Yang kedua, jika huruf ro berharokat dhammah atau dhammahtain. Contoh, ro dhammah. Ruziqna, kafaru, akbaru, nasrullahi. Contoh, ro dhammatain. Ghafurun, ajrun, mabrurun, nurun. Yang ketiga, jika ro berharokat sukun jatuh setelah huruf berharokat fathah atau dhammah. Contoh, ro sukun jatuh setelah huruf fathah. Wa arsala tarmihim fa'atharuna bihi wanhar. Contoh, ro sukun jatuh sesudah huruf berharokat dhammah. Turhamuna, mursalina, qur'anun, murtafaqan. Yang keempat, jika ro berharokat sukun didahului huruf yang berharokat kasroh, tetapi kasrohnya tidak asli dari kalimat tersebut. Contoh, irji'i, irkab, irhamna. Yang kelima, jika ro sukun didahului huruf berharokat kasroh asli, tetapi setelah ro sukun ada huruf isti'la.
Huruf isti'la di sini ada 7. Shad, Dhad, Ta, Dha, Kha, Ghain, Qaf. Contoh, qirtasun min kulli firqatin mirsadun. Selanjutnya, kita belajar ro tarqiq yang artinya tipis atau muraqqaqah. Ro tarqiq atau muraqqaqah ialah ro yang dibaca tipis. Dibaca tipis jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama, jika ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contoh ro yang dibaca kasroh. Wa min syarri karimun minar rijali. Ro yang dikasrotain. Bidurrin lafi khusrin. Yang kedua, jika ro sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli, tapi setelah ro sukun bukan huruf isti'la. Contoh, Fir'auna fabashshirhu wa anzar bihi mirfaqan. Yang ketiga, jika ro terdapat pada tempat pemberhentian atau wakof dan huruf sebelumnya ya sukun. Contoh, syai'in qadir wa huwal alimul khabir sami'un basir. Yang keempat, jika ro diwakofkan dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, wala nasir huwal kafir bimusyaytirin. Selanjutnya kita membahas jenis ro yang terakhir, yaitu jawazul wajhain, yang artinya boleh dibaca tebal atau tipis. Huruf ro boleh dibaca tafkhim atau tarqiq jika ro sukun didahului dengan huruf berharokat kasroh. Sedangkan setelah ro sukun itu ada huruf isti'la yang dikasroh. Huruf isti'la tadi ada berapa adik-adik? Ada 7 ya. Kita ulangi. Shad, Dhad, Ta, Dha, Kha, Ghain, Qaf. Nah, oke. Kemudian contoh. Min irdihi bihirsin. Telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Cukup sekian adik-adik semua. Tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.